mobil, radiator, tukang gulung dinamo, mesin cuci, mesin air. Karena di sini banyak saudara-saudara saya, kiri kanan ada, di Ponorogo, di Pejuang ada. Jadinya saya ngambil ke bengkel knalpot. Apakah usaha ini tuh perlu skill khusus buat membuka usaha bengkel? Perlu. Apa yang bisa membedain Bapak dari usaha-usaha bengkel yang lain? Dari bengkel dinamo ke bengkel knalpot, ya emang saya dinamo karena udah kebanyakan ya modelnya ya saya makanya ngambil ke knalpot. Gimana sih cara Bapak ngatasin tantangan yang besar buat jalanin usaha bengkel Ini saya bisa aja, kemarin kan saya tempatnya lebar juga, karena tempatnya di sini sulit, ada yang kecil ya seadanya gitu kan. Saya ngambil tempat ini nggak apa-apa lah daripada nggak ada tempat sih. Apa promosi yang Bapak lakuin buat ningkatin usaha Bapak ini biar lebih banyak yang datang? Kalau masalah banyak yang datang, kita harus kerja yang benar. Terus harganya terjangkau sama orang-orang sinilah. Saya mau nanya Pak, apa yang Bapak anggap sebagai kunci kesuksesan dalam usaha Bapak? Dalam usaha ya itu pekerjaannya harus bagus lah, harus bagus kerjaannya. Soalnya kalau pekerjaannya kurang bagus juga, orang pada nggak mau datang. Bagaimana Bapak bisa membangun sebuah tim yang sukses? Tim yang sukses itu saya harus ngajarin sama anak-anak kerja yang benar. Gimana Bapak mengukur keberhasilan suatu usaha? Mengukur keberhasilan sehari-harinya. Ya, kita yang datang jangan sampai nggak jadi gitu kan. Mau gede mau kecil saya ambil. Bagaimana Bapak mengatasi kegagalan dalam suatu usaha? Kegagalan usaha. Iya. Kegagalan apanya ya? Ya kalau misalkan dalam usaha ini Bapak ada suatu gagal gitu, misalkan customer minta gini-gini tapi Bapak gagal dalam usaha ini. Ya kadang-kadang ada rasa kasihan juga sih kalau memang dia mintanya segini, kita tapi kan nggak sesuai lah sama ininya, sama modal kita. Apa yang menjadi tujuan jangka panjang usaha Bapak? Jangka panjang Tujuan Bapak bangun bengkel ini dengan jangka panjang itu apa tujuannya Pak? ya entah tujuannya ya itulah kita nyari-nyari nafkah buat keluarga. Bagaimana Bapak menghadapi perubahan pasar? Perubahan macam apa? Itu kayak perubahan orang menghadapi dari kan bisa ya. Perubahan maksudnya apa ya? Misalnya apa namanya, ada yang datang segini, cuman pas selanjutnya tuh kayak berubah Pak, misalnya lebih naik ataupun lebih turun. Cara Bapak menghadapi itu Menghadapinya ya harus gimana ya? Ya pasaran-pasaran lah, mengikuti pasaran sekarang. Bagaimana Bapak membangun ekonomi dan keluarga Bapak?
yang datang ke sini. Bagaimana Bapak mengukur kepuasan pelanggan Bapak? Mengukur kepuasan Pelanggan. pelanggan, apa yang dia mau kita harus kerjakan. Bagaimana Bapak mendistribusikan dan memasok? Jadi Ya, dan memasok. Kayak memasok barang-barang. kemarin ya kita harus dipesan barangnya, apa yang nggak ada kita harus dikontrol. Apa yang Bapak lakukan untuk mempertahankan usaha ini? Ya, harus sabar kita, harus sabar, terima apa adanya lah. Musim-musim sekarang kan emang harus sabar. Bagaimana Bapak mau waktu untuk memastikan usaha Bapak sukses? Kita harus yakin, Harus yakin harus yakin kita udah di mana-mana kalau baik itu. Bagaimana Bapak berinvestasi dalam pengembangan produk Bapak? Pengembangan produk ya kita harus bisa ngatur untuk modal kita, untuk bayar anak-anak itu yang kita itu dan kita harus dipertahankan. Apa yang menjadi fokus utama menjadi fokus utama Bapak dalam memimpin usaha Bapak? Apa ini? Jawabannya? Apa kayak Ya fokus utama kayak untuk tujuan gitu. Tujuan. Kira tujuan. Tujuan Bapak bangun usaha ini utamanya? Kayak untuk apa lah? Biaya kehidupan. Oh, Iya, itu kan. Iya, cari sudah. apa? Ya. Ya, Bagaimana Bapak mengatasi persaingan yang ada di pasar? persaingannya kita harus kuat, membandingkan harga-harga antara bengkel sama bengkel. Iya. Apa yang menjadi sumber inspirasi Bapak dalam menjalankan usaha? Nah, apa yang menjadi sumber inspirasi Bapak dalam Inspirasi. menjalankan usaha? Inspirasi. inspirasi Bapak dalam membangun usaha ini apa? Kayak wah, Karena kan tadi Bapaknya bilang habis ini dinamo. Oh iya. Iya, itu inspirasinya. Karena Bapak mengelola risiko dalam usaha Bapak. Mengelolanya. Ya risiko. Kan usaha Bapak. Ya, Kalau ada risikonya kalau ada Bapak. ya kalau memang kita nggak ada pemasukan, kita harus tanggung jawab bayar anak-anak. Oke. Bagaimana Bapak memotivasi tim Bapak untuk mencapai tujuan bersama? Kita arahkan pada anak-anak supaya anak-anak nurut sama saya lah. Bagaimana Bapak mengatasi masalah yang tidak terduga dalam usaha Bapak? Misalnya kayak ada musibah gitu Pak. Kalau ada juga, Ada musibah. kalau gitu ya, kita harus tanggung jawab. Kalau ada kerusakan, misalkan yang kita kerjakan nggak bisa, nggak harus diusahakan. Jadi kunci sukses usaha Bapak. Sabar. Sadar. Nasihat terbaik yang pernah Bapak terima dalam menjalankan usaha Bapak. Apa jawabannya? Iya, jujur emang. Apa adanya lah. Apa adanya, jangan diada-adain. Yang nggak rusak, dibilang rusak. Ya. Emang harus begitu. Bisakah Bapak mendeskripsikan prosedur tahapan kerja
Ya. yang Bapak lakukan setiap ada perbedaan? Ya. Ya itu ditanyakan dulu apa yang kerusakannya, apa kalau rusak mau diganti apa enggak, atau kita beliin aja gitu kan. Ya itu aja. Apakah usaha Bapak ada laporan tentang keuangan atau penjualan barang? Kalau memang ada penjualan barang dan lain-lain, kalau memang uangnya nggak ada kemana gitu kan, apa belum dibayar apa gimana gitu kan. Itu aja. Apakah laporan keuangan dan penjualan barang tersebut mempengaruhi perkembangan usaha Bapak yang Bapak jalani? Pengaruh, ada pengaruh banyak. Apakah Bapak ada keinginan untuk mengembangkan usaha yang sama atau yang baru, yang berbeda? Terus kenapa alasan pengembangan usaha Bapak? Ada juga keinginan pengembangan usaha yang sama apa yang berbeda, karena di sini memang orang banyak. Saya pengen cari tempat yang lain, biarin aja ini anak-anak banyak. Ingin bikin usaha yang baru ya? Iya, memang rencana itu. Iya. Bagaimana cara Bapak beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini untuk menjaga agar usaha Bapak tetap berjalan? Ya, tapi kita harus banyak teman, harus saling sama teman-teman bengkel di mana aja. Iya. Ada campur tangan Tuhan dalam usaha yang Bapak jalani saat ini? Ada itu banyak pengaruhnya. Sering itu saya bercampur tangan Tuhan ya, banyak. Itu perbedaannya banyak banget.